Yang pertama ada pendahuluan. Menurut Lanuzzi 2010, stroke merupakan suatu kondisi yang secara akut kehilangan fungsi dari neurologi yang diakibatkan berkurangnya darah yang mengalir ke otak. Sedangkan menurut WHO, stroke merupakan suatu kondisi dengan adanya perkembangan cepat defisit pada neurologi global dan vokal yang ditandai sebagai gejala klinis, memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih hingga menyebabkan kematian yang disebabkan oleh vaskular. Di Indonesia sendiri, stroke menjadi salah satu penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian tertinggi setelah jantung dan kanker. Hal ini dikarenakan kurangnya literatur ataupun pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap gejala dan penyebab penyakit stroke. Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Stroke Indonesia pada tahun 2012, penderita stroke di Indonesia mencapai 200 dari 100.000 penduduk. Dengan 2,5% diantaranya meninggal dunia, dan sisanya mengalami cacat berat ataupun ringan. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya stroke. Yang pertama ada faktor kesehatan. Pada faktor kesehatan ini terdapat hal-hal yang jadi pengaruh terhadap terjadinya stroke, yaitu obesitas, kolesterol tinggi, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Yang kedua, ada faktor gaya hidup. Seseorang yang tidak bisa menjaga gaya hidup sehat dapat memicu terjadinya penyakit stroke, seperti mengonsumsi alkohol, merokok, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Yang ketiga, ada usia dan keturunan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leni Sukmawati dengan judul Analisis Faktor Kejadian Stroke di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, menyatakan bahwa hipertensi sebagai faktor resiko terjadinya stroke dan diabetes mellitus serta obesitas merupakan resiko tidak langsung terhadap kejadian stroke. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Wayunah dan Muhammad Saifullah pada tahun 2016 dengan judul Analisis Faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke RSUD Indramayu, menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara riwayat stroke dan aktivitas fisik dengan kejadian stroke. Sedang variabel pada aktivitas fisik yang mempengaruhi secara dominan terkait dengan penyakit stroke meliputi hipertensi, jantung, obesitas, dan juga umur. Maka dari itu, kami menyusun suatu penelitian dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tren pengaruh hipertensi, BMI, jantung, dan glukosa sebagai faktor pemicu terjadinya penyakit stroke menggunakan metode Exploratory Data Analysis atau EDA pada dataset WHO. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua merupakan metode. Di sini metode terbagi menjadi 5 bagian, yaitu dataset, yang kedua platform penelitian, yang ketiga data transformation, yang keempat data cleaning, dan yang kelima terakhir yaitu EDA, exploratory data analysis dari stroke prediction-nya dataset itu. Baik, yang pertama yaitu dataset. Di sini kelompok kami mengambil dataset yang berjudul stroke prediction dataset. Dataset ini diperoleh dari Kaggle yang bersifat publik serta dapat diakses secara publik untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terdapat satu data yang tersimpan dalam format CSV, separated values, yaitu dataset stroke data.csv. Dataset ini berisi data dengan total baris 5.110 dan total kolom asli adalah 11 dan diambil menjadi 6 kolom saja. Kolom di sini berisikan ID, yang kedua hypertension, ketiga heart disease, keempat average glucose level, kelima BMI yaitu body mass index, keenam stroke. Kolom ID berisikan ID, kolom hypertension berisikan kepemilikan hipertensi pada masa lalu, kolom heart disease berisikan kepemilikan penyakit jantung pada masa lalu, kolom average glucose level berisikan rata-rata level glukosa yang dimiliki, kolom BMI berisikan indeks massa tubuh, dan kolom stroke berisikan kepemilikan penyakit stroke pada masa lalu. Selanjutnya yaitu platform penelitian. Penelitian EDA ini exploratory data analysis menggunakan Jupyter Notebook dengan Google Colab sebagai platform penelitiannya, dengan dibantu oleh library Pandas dalam mengolah datasetnya. NumPy untuk mendukung operasi vektor,
Seaborn untuk mendukung visualisasi terhadap data, dan Matplotlib PyPlot untuk berfokus dalam visualisasi data seperti plot dan grafik. Jupyter Notebook dipilih karena dapat menjalankan kode program dalam baris per baris dan dapat memperbaiki kesalahan per barisnya juga, sehingga cocok dalam menjadi platform analisis data dengan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya yang ketiga yaitu data transformation. Dataset ini terdiri dari satu file CSV yaitu struct-data.csv tadi yang akan ditransformasikan menjadi data frame. Jadi dari dataset ke data frame dengan menggunakan library pandas itu. Yang pertama yaitu tujuan transformasi dataset ini. Data yang telah ditransformasi menggunakan pandas itu dapat dibaca menggunakan Jupyter Notebook karena menggunakan library pandas itu. Kemudian yang kedua yaitu proses transformasi dataset. Melakukan transformasi dataset yang akan dijadikan menjadi data frame agar dapat dibaca menggunakan Jupyter Notebook. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama import library pandasnya, yang kedua import datasetnya dengan fungsi pd.read.csv dengan direktori dari dataset yang tersimpan. Yang ketiga yaitu identifikasi atribut-atribut dataset. Dataset yang sudah ditransformasikan akan menjadi data frame tadi, yang nantinya dapat diolah oleh Jupyter Notebook. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi atribut-atribut apa saja yang dimiliki oleh data frame itu, dan juga mengidentifikasi tipe datanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu data cleaning. Data cleaning sendiri ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi missing value yang ada dalam datasetnya dan melakukan pencegahan terhadap data missing value tadi. Penanganan harus dilakukan karena missing value adalah data yang hilang yang bernilai NaN itu dalam sebuah dataset. Dalam dataset struct-data.csv itu terdapat beberapa data yang memiliki missing value yaitu pada kolom BMA yaitu Body Mass Index dengan missing value sebanyak 201 data. Maka dari itu dilakukan penanganan berupa mengisi missing value tadi menggunakan rata-rata dari BMI itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis dari Stroke Prediction-nya. Pada penelitian kami kali ini dipilih metode EDA atau Exploratory Data Analysis. Metode ini digunakan untuk melakukan eksplorasi dengan cara menggunakan time series analysis, yaitu dengan membandingkan standar deviasi, rata-rata minimum, dan maksimum yang akan disinkronkan dengan tahapan yang telah ada pada visualisasi data pada data visualisasi ini. Nantinya untuk melakukan eksplorasi data untuk memahami data berdasarkan faktor yang akan diproses untuk menjadi sebuah tujuan yang bermanfaat. Data set ini dapat ditarik 4 faktor, yaitu hubungan antara variabel hipertensi, variabel penyakit jantung, dan variabel rata-rata glukosa, serta variabel indeks massa tubuh. Tujuannya adalah untuk memprediksi terjadinya stroke pada kemudian hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Proses yang selanjutnya adalah pembersihan data. Pada dataset data stroke tersebut, akan dilakukan sebuah pengecekan terhadap nilai kosong atau NaN yang bertujuan apabila nantinya ditemukan sebuah kolom yang memiliki data kosong, data tersebut bisa diisi oleh data lainnya. Untuk melakukan pengecekan data kosong, dapat menggunakan metode isNull seperti pada gambar di samping. Terlihat bahwa pada kolom PMI terdapat nilai kosong dengan jumlah baris 201. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah pengisian data dengan mean atau rata-rata dari kolom sejenis agar datanya tidak melenceng terlalu jauh dari perkiraan. Berikut merupakan proses dalam melakukan pengisian data kosong, bisa dilihat pada gambar di samping. Setelah dilakukan pengisian data dari kolom PMI dengan mean, maka data kosong akan dihilangkan dari dataset seperti pada gambar di atas. Di sini pada kolom PMI tidak ada lagi data kosong karena data kosong sudah di-replace atau ditimpa dengan mean dari kolom PMI itu sendiri. Selanjutnya yaitu menampilkan correlation map. Setelah didapat dataset yang bersih tanpa nilai kosong, selanjutnya data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk korelasi
yang bertujuan untuk melihat apakah indeks dari satu kolom terhadap kolom lain. Setelah didapatkan dataset yang bersih tanpa nilai kosong, selanjutnya data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk korelasi matriks yang bertujuan untuk melihat berapakah indeks dari satu kolom terhadap kolom lain. Untuk menampilkan korelasinya, dapat digunakan sebuah modul cluster map seperti gambar di bawah ini. Dan di sini merupakan hasil dari cluster map di atas, dan bisa dilihat bahwa setiap kolom memiliki indeks atau tingkatan tersendiri yang merepresentasikan pengaruh stroke. Berikut merupakan hasil dari proses cluster map di atas, dan bisa dilihat bahwa setiap kolom memiliki indeks atau tingkatan tersendiri yang merepresentasikan pengaruh stroke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah visualisasi dari data yang sebelumnya telah diproses. Kami menggunakan pie chart untuk menyampaikan informasi terkait perbandingan dari objek tertentu dengan suatu subjek agar informasi lebih mudah untuk difahami. Yang pertama, ini merupakan perbandingan pengidap hipertensi terhadap pengidap stroke. Dapat dilihat pada pie chart bahwa 86,75% pengidap hipertensi tidak memiliki stroke dan 13,25 sisanya dari pengidap hipertensi itu memiliki stroke. Yang kedua, ini merupakan perbandingan antara pengidap stroke berdasarkan tekanan darah. Dapat dilihat bahwa 73,49 pengidap stroke tidak memiliki hipertensi atau penyakit darah tinggi. Dan 26,51% itu memiliki hipertensi. Yang ketiga, ini merupakan perbandingan dari pengidap penyakit jantung terhadap stroke. Dari data yang telah diproses sebelumnya, dapat dilihat pada pie chart bahwa 82,97 pengidap penyakit jantung tidak memiliki stroke dan sisanya 17,03 pengidap penyakit jantung ini memiliki riwayat stroke. Dan yang keempat, ini merupakan perbandingan antara pengidap stroke berdasarkan penyakit jantung. Didapatkan bahwa 81,12 dari pengidap stroke ini tidak memiliki penyakit jantung dan hanya 18,88% dari pengidap stroke ini memiliki penyakit jantung. Selanjutnya yaitu analisis pengidap stroke berdasarkan level glukosa menggunakan box plot. Nah, dapat dilihat pada visualisasi box plot tersebut terdapat outlier yang jumlahnya itu lumayan banyak, sehingga kami mencoba untuk analisis nilai-nilai yang ada dalam box plot tersebut. Kami mencoba untuk mencari nilai dari interquality rate-nya terlebih dahulu dengan rumus Q3 min Q1, sehingga didapatkan hasil 36,9. Dari nilai interquality rate-nya tersebut dimasukkan di dalam rumus upper bound, yakni Q3 plus interquartile dikalikan 1,5, dan didapatkan hasil upper bound yaitu 169,35. Setelah mendapatkan nilai upper bound-nya yakni 169,35, kami membuat sebuah perbandingan pengidap stroke berdasarkan kadar gula dalam darah. Nah, dapat dilihat pada visualisasi tersebut bahwa 66,27% pengidap stroke itu memiliki kadar glukosa kurang dari sama dengan 169,35, dan sisanya yakni 33,73% penderita stroke itu memiliki kadar glukosa lebih dari 169,35. Selanjutnya yaitu analisis pengidap stroke berdasarkan BMI atau berat massa ideal menggunakan box plot. Nah, pada analisis ini juga hampir sama dengan analisis glukosa, yakni menggunakan box plot dengan menggunakan perbandingan dari nilai yang ada dalam box dan nilai outlier-nya. Nah, untuk mengetahui ambang batas atas atau upper bound dari box plot tersebut, kami menggunakan rumus Q3 plus interquartile kali 1,5 dengan terlebih dahulu mencari nilai EQR-nya terlebih dahulu dengan rumus Q3 min Q1 dan dapat hasil 9. Kemudian nilai interquartile rate-nya itu dimasukkan ke dalam rumus upper bound yakni Q3 plus
interkuartil dikalikan 1,5 dan didapatkan hasil bahwa upper bound itu bernilai 46,3. Selanjutnya kami membuat sebuah perbandingan pengidap stroke berdasarkan berat massa ideal dan dapat dilihat pada visualisasi ini bahwa 98,8% pengidap stroke itu memiliki berat massa ideal kurang dari sama dengan 46,3 dan sisanya yakni 1,2% itu memiliki berat massa ideal 46,3. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari mini research mengenai dataset stroke-data.csv ini adalah nilai indeks massa tubuh dan usia saling berhubungan dan berkorelasi positif. Meskipun asosiasinya tidak kuat, yang artinya meskipun indeks massa tubuh relatif tinggi, tidak akan meningkatkan risiko terjadinya stroke dikarenakan faktor terjadinya stroke di sini didapatkan karena rata-rata level glukosa yang tinggi, menderita penyakit hipertensi, dan menderita penyakit jantung menjadi faktor utama dalam terjadinya stroke di kemudian hari. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.